Perkenalkan, nama saya Zuhratul Ainia, NIM 3619030. Perkenalkan, nama saya Arini Minataka, NIM 3619032. Perkenalkan, nama saya Aliani Najila, NIM 3619137. Perkenalkan, nama saya Sri Dayanti, NIM 3619038. Pengertian motivasi. Motivasi berasal dari kata motif yang berarti dorongan. Motif diartikan sebagai kekuatan yang terdapat dalam diri organisme yang mendorong untuk berbuat atau driving force. Motif tidak berdiri sendiri, tetapi sering berkaitan dengan faktor-faktor lain, baik faktor eksternal maupun faktor internal. Hal ini yang mempengaruhi motif disebut motivasi. Michael J. Joyce menyebutkan motivasi sebagai kegiatan memberikan dorongan kepada seseorang atau diri sendiri untuk mengambil suatu tindakan yang dikehendaki. Motivasi adalah gejala psikologi dalam bentuk dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Motivasi juga bisa dalam bentuk usaha-usaha yang dapat menyebabkan seseorang atau kelompok orang tertentu tergerak melakukan sesuatu karena ingin mencapai tujuan yang dikehendakinya atau mendapat kepuasan dengan perbuatannya. Motivasi mempunyai peranan strategis dalam aktivitas belajar seseorang. Tidak ada seseorang pun yang belajar tanpa motivasi. Tidak ada motivasi berarti tidak ada kegiatan belajar. Agar peranan motivasi lebih optimal, maka prinsip-prinsip motivasi dalam belajar tidak hanya diketahui, tetapi juga harus diterangkan dalam aktivitas sehari-hari. Teori-teori motivasi. Yang pertama yaitu teori kebutuhan dari Maslow. Manusia memiliki suatu kebutuhan dalam hidupnya, dari kebutuhan fisik, kebutuhan psikologi, serta kebutuhan spiritual. Teori ini diartikan sebagai kekuatan atau tenaga untuk menghasilkan individu agar melakukan kegiatan agar terpenuhi kebutuhannya. Menurut Luhmann, terdapat 5 tingkatan hierarki teori yang diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, kebutuhan fisiologis. Kebutuhan ini adalah kebutuhan yang paling mendasar dari manusia, seperti lapar, haus, maupun kebutuhan seks. Yang kedua, kebutuhan keamanan. Jika kebutuhan fisiologis sudah terpenuhi, maka muncul kebutuhan untuk rasa aman. Yang ketiga, kebutuhan sosial atau disebut kebutuhan cinta. Saat kedua kebutuhan sudah terpenuhi, maka akan muncul kebutuhan sosial seperti persahabatan, berinteraksi, serta rekreasi. Yang keempat, kebutuhan penghargaan. Pada tingkat ini merupakan tingkat yang mewakili kebutuhan manusia yang lebih tinggi seperti kebutuhan kekuasaan, prestasi, pengakuan, perhatian, dan status yang dianggap pada bagian dari tingkat ini termasuk juga penghargaan diri dan penghargaan pada orang lain. Yang kelima, kebutuhan aktualisasi diri. Tingkat ini merupakan puncak dari semua kebutuhan manusia. Seseorang yang sudah memiliki aktualisasi diri adalah orang yang sudah terpenuhi dan menyadari semua potensi yang dimilikinya. Maslow mengatakan beberapa tindakan dari uraian atau tingkatan kebutuhan yang berbeda dengan kekuatannya untuk memotivasi para pekerja di sebuah organisasi atau perusahaan. Asumsi itu sebagai berikut. Yang pertama, kebutuhan yang lebih rendah adalah terkuat yang terpenuhi terlebih dahulu. Yang kedua, kebutuhan motivasi tidak lama setelah kebutuhan terpenuhi akan melemah atau hilang kekuatannya dalam memotivasi. Yang ketiga, hal yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan yang lebih tinggi ternyata lebih banyak daripada memenuhi kebutuhan yang beda. Agar memenuhi kebutuhan fisik, salah satunya untuk memberikan penghasilan yang memadai. Yang kedua yaitu teori 2 faktor dari Frederick Herbert. Teori ini terdapat 2 faktor yang memberikan kepuasan ketika sedang bekerja. Kedua faktor yang memberikan kepuasan dalam bekerja sebagai berikut. Yang pertama, faktor yang dapat memotivasi atau motivator.
Hal ini merupakan faktor prestasi, faktor pengakuan atau penghargaan, faktor tanggung jawab, faktor memperoleh kemajuan dan perkembangan ketika bekerja, khususnya seperti promosi, faktor pekerjaan itu sendiri. Faktor ini juga terkait teori Maslow dengan kebutuhan yang lebih tinggi. Yang kedua yaitu kebutuhan kesehatan lingkungan kerja atau hygienic factor. Faktor ini berupa gaji atau upah, hubungan antara pekerja, supervise teknis, kondisi kerja, kebijaksanaan perusahaan, dan proses administrasi di perusahaan. Faktor ini juga terkait dengan teori Maslow yang lebih rendah. Dalam implementasi pada lingkungan perusahaan atau organisasi, teori ini sangat penting dalam menciptakan keseimbangan antar kedua faktor tersebut. Ketika salah satunya terpenuhi, akan mengakibatkan pekerjaan menjadi tidak efektif dan tidak efisien. Selanjutnya, teori X dan Y MC Gregor. Menurut Suryani dan Voe, bahwa MC Gregor ini merupakan orang pertama yang mencetuskan teori tentang manusia yang dipandang negatif maupun dipandang positif. Motivasi ini dikenal dengan dua model dalam dua macam yang disebut sebagai teori X negatif dan teori Y teori positif. Teori X mengatakan bahwa manusia adalah makhluk malas yang tidak suka bekerja serta menghindar dari pekerjaan dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Menurut Robin, dia menyebutkan ada 4 asumsi yang dimiliki teori X dan Y. Yang pertama, karyawan yang tidak menyukai pekerjaan dan berusaha menghindarinya. Yang kedua, karena karyawan yang tidak suka pekerjaan dilakukan dengan cara paksaan, dikendalikan, dan diancam dengan hukuman agar dapat mencapai tujuan. Yang ketiga, karyawan menghindari tanggung jawab dan mencari perintah formal bila mungkin. Yang keempat, sebagai karyawan menempatkan keamanan semua faktor yang terkait pekerjaan dan menunjukkan sedikit ambisi. Oleh sebab itu, karyawan jenis ini, para manajer dapat memberikan pengawasan yang ketat. Nah, menurut teori X, karyawan ini cenderung positif karena dia itu suka pekerjaan, kreatif, bertanggung jawab, dan inovatif. Selanjutnya, teori prestasi dari MC Sela. Teori yang menjelaskan suatu kegiatan yang berupa prestasi yang dicapai, termasuk juga dalam bekerja. Nah, teori ini berfokus pada 3 kebutuhan yang mencapai kekuatan dan hubungan. Artinya kebutuhan pencapaian, kebutuhan kekuatan, dan kebutuhan hubungan. Kebutuhan pencapaian ini dengan dorongan untuk melebihi, mencapai standar-standar, dan berusaha keras untuk berhasil. Kebutuhan kekuatan itu kebutuhan yang membuat individu-individu lain berperilaku sedemikian rupa sehingga mereka tidak akan berperilaku sebaliknya. Kemudian kebutuhan hubungan, yaitu keinginan untuk menjalin suatu hubungan antar personal yang ramah serta akrab. Nah, dari ketiga jenis kebutuhan di atas memiliki keterkaitan satu sama lain. Karyawan memiliki semua kebutuhan yang berbeda. Selanjutnya, teori penetapan tujuan. Nah, teori ini menguraikan hubungan antara tujuan dengan prestasi kerja. Konsepnya bahwa karyawan yang telah memahami tujuan dari organisasi dapat berpengaruh terhadap hasil perilaku kerjanya. Selain itu, teori ini juga menuntun para pemimpin untuk menetapkan tujuan-tujuan yang lebih rinci, lebih sulit dan menantang, bisa diterima oleh anggota organisasinya dan dapat menghantarkan organisasinya mencapai kinerja yang lebih tinggi. Kemudian teori penguatan. Teori ini dikemukakan oleh B.F. Skinner yang berlandaskan pada hukum pengaruh dan tingkah laku dengan hasil positif cenderung untuk diulang, sedangkan hasil yang negatif itu cenderung untuk tidak diulang. Ada 3 jenis penguatan yang dapat digunakan oleh seorang pemimpin untuk mengubah anggotanya, yaitu penguatan positif, penguatan negatif, dan hukuman. Kemudian teori harapan. Teori ini dicetuskan oleh Viktor Fromm yang menggambarkan kuatnya kecenderungan seseorang dilakukan oleh suatu tindakan yang bergantung pada kekuatan berupa harapan, dan hasil tindakannya akan diikuti oleh suatu output dan daya tarik output tersebut. Nah, untuk menerapkan teori ini, seorang pemimpin harus memahami 3 hal. Yang pertama, harapan, yang kedua, instrumentalitas, yang ketiga, valensi. Terima kasih. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi. Menurut James itu terdapat 2 faktor. Yang pertama itu faktor internal dan eksternal.
Faktor internal itu merupakan faktor seperti sasaran dan nilai-nilai yang terdapat pada organisasi, teknologi, struktur, dan proses manajerial. Faktor-faktor tersebut itu dilakukan secara individual dan kolektif. Sasaran dan nilai-nilai yang di dalam organisasi itu dapat mempengaruhi motivasi. Berbagai faktor yang mempengaruhi motivasi seseorang itu mempunyai aksentuasi tersendiri yang terdapat faktor-faktor tersebut. Yang pertama, karakteristik individu yang di dalamnya itu terdapat minat, sikap individu terhadap pekerjaan dan situasi pekerjaan. Yang ketiga itu kebutuhan individual. Yang keempat itu kemampuan atau kompetensi yang dimiliki. Yang kelima itu pengetahuan tentang pekerjaan. Yang keenam itu emosi atau situasi atau perasaan suasana hati, perasaan keyakinan dan nilai-nilai. Pada umumnya, karakteristik individu itu dapat mempengaruhi bagaimana cara orang menilai apa yang diperolehnya dari macam-macam faktor dalam pekerjaan. Faktor tersebut dalam pekerjaan itu cocok dengan karakteristik individu, yaitu cenderung untuk memotivasi dalam menjalankan tugasnya. Yang kedua itu faktor-faktor pekerjaan. Yang pertama ada faktor lingkungan pekerjaan, yang kedua itu faktor dalam pekerjaan. Faktor lingkungan pekerjaan yang pertama itu gaji dan benefit yang diterima. Yang kedua kebijakan dalam perusahaan, yang ketiga itu supervise, yang keempat itu hubungan antar manusia atau timbal balik, yang kelima kondisi pekerjaan seperti jam kerja, lingkungan fisik dan sebagainya, yang keenam itu budaya organisasi. Yang kedua faktor dalam pekerjaan, ada yang pertama itu sifat pekerjaan, yang kedua itu rancangan tugas atau pekerjaan, yang ketiga pemberian pengakuan terhadap prestasi yang dimilikinya, yang keempat itu tingkat atau besar tanggung jawab yang diberikan pada perusahaan, yang kelima adanya perkembangan dan kemajuan dalam bekerja, yang terakhir itu adanya kepuasan dari pekerjaan. Terima kasih.